Shalom semuanya. Ya, selamat malam. Saya percaya semua dalam anugerah dan kasih-Nya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, minggu lalu kita belajar tentang Feast on the Word, hari Esra. Jadi, memang setelah saya lihat, saya pelajari, saudara, kita nggak bisa hidup lepas dari Word ini. Kenapa? Karena firman itu adalah dia sendiri. Amin. Hari-hari ini kalau Anda lihat, wah beritanya simpang siur, saudara. Rame banget. Ya, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Ya, di luar negeri perang masih jalan. Ya, yang penting saudara, di dalam hati Anda itu ada Dia. Amin. Ya, jadi jangan sampai kita teralihkan. Ya, saya nggak tahu kalau Anda ikut WA grup, di WA grup saya ini rame banget hari ini, saudara. Soal apa? Anda tahu sendirilah. Ya, rame banget. Masalahnya ada yang belum selesai, maksudnya persidangan belum selesai, wah komen udah muncul. Udah gitu komennya keliru lagi. Jadi rame banget, benar-benar rame. Nah, saya sangat berharap tugas kita adalah berdoa dan percaya bahwa melalui kita kerajaan Tuhan harus turun dan kehendaknya harus jadi di bumi seperti di surga. Amin. Bentuknya kayak apa nggak tahu, saudara. Belum tahu. Tapi yang jelas kalau Anda melekat terus nempel terus sama Tuhan kita, itu persis yang Yesus katakan. Anak pada dasarnya tidak melakukan apa-apa kecuali apa yang Bapa lakukan. Amin. Nah, malam ini saya akan bahas satu hal tentang hidup yang sejati, saudara. The real life. Bedanya apa, Pak, dengan hidup yang lain? Ini adalah hidup yang Tuhan berikan pada kita. Benar-benar dengan standar yang surga berikan, saudara. Dan ketika saya lihat, saya pelajari, waduh, memang Tuhan itu ajaib, saudara. Amin. Ya, kita lihat dulu, saudara. Yohanes 3 ayat 16, mulainya dulu. Karena demikianlah besarnya kasih Allah akan dunia ini, Ia memberikan putra tunggal dan satu-satunya yang unik sebagai pemberian, lihat saudara, sebagai pemberian, sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya tidak akan pernah binasa tetapi mengalami kehidupan kekal. Saudara yang saya kasih, tolong garis bawahi dulu. Jadi kehidupan kekal yang kita dapat ya pada saat kita percaya Dia itu bukannya berarti langsung hidup kita kekal secara dagingnya dulu, saudara, tapi secara rohnya kita di-on-kan, ya, dan roh ini akan terus, saudara, karena roh ini hidup di surga, iya, bumi, iya. Amin. Dan kalau Anda lihat, Anda ingat juga roh inilah yang bersaksi bersama-sama kita, yang bersama kita bisa mengatakan Bapa yang terkasih, dan roh ini juga yang bisa membisikkan kepada kita bahwa kita adalah anak yang terkasih, dikasihi Tuhan. Nah, saya ajak Anda lihat, saudara, ya, kekal itu tidak ada waktu, ya. Ini realita roh, jadi tidak ada batasnya. Jadi sementara nggak usah dipikirin dulu kekal itu kayak apa gitu. Anggap aja kekal itu waktunya berhenti, saudara, total berhenti. Ya, nah kita kejak lihat Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Ini tentang Nikodemus malam-malam datang kepada Yesus dan nanya,
Kamu ini pasti guru yang diutus dari surga karena kamu melakukan mujizat. Dan Yesus menjawab, aku mengatakan kebenaran kekal, kecuali engkau dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah. Saudara yang saya kasihi, kecuali kita dilahirkan dari air dan roh, kita tidak akan pernah masuk dalam dimensi kerajaan Allah. Karena alam jasmani hanya dapat melahirkan hal-hal yang jasmani, tetapi alam roh melahirkan kehidupan supranatural. Jadi ketika Anda dan saya dilahirkan dari air dan roh, maka kita akan masuk dalam dimensi kerajaan Allah. Kita akan mengalami apa yang menjadi dijanjikan oleh Tuhan bahwa hal supranatural itu normal. Amin. Jadi secara natural, we are naturally supernatural. Nah, kekekalan ini ada di alam supranatural ini. Amin. Saya sangat berharap kita semua bisa memahami ini. Supaya apa? Supaya hidup kita ini fokus benar-benar pada tugas yang Tuhan berikan, yaitu mendatangkan kerajaan surga turun di bumi. Dan tidak distracted dengan segala hal yang macam-macam ini loh. Ya, saudara yang saya kasih, pecahnya perang di Israel, itu tambah ngeramein lagi, saudara. Ngeramein apa? Ngeramein, ya, wah ini segera dijemput. Oh saudara, kalau kita segera dijemput, haleluya saudara. Tapi sekali lagi, jangan sampai Anda dan saya nunggu salah terminal. Sekali lagi. Ya, kenapa? Karena tugas kita itu harus dijalankan terus. Lepas dari soal apapun juga yang terjadi. Amin. Ya. Nah, Yohanes 10 ayat 10b. Tetapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan, melebihi dari yang kamu harapkan. Hidup di dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Saudara, catat baik-baik. Hidup di dalam segala kepenuhan. Kepenuhan apa? Kepenuhannya. Kepenuhan apa? Kepenuhan Tuhan. Hidup kita tuh dipenuhi oleh Tuhan sehingga kita tuh melimpah ruah. Overflow. Overflow tuh kayak apa? Anda punya gelas diisi terus sama air, itu akan luber terus. Dan luberannya akan menjadi berkat buat banyak orang. Karena kepenuhan ini akan dirasakan oleh orang sekitar. Amin. Saudara. Jadi normalnya hidup kita tuh ini, saudara. Jadi the real life, hidup sejati, inilah hidupnya itu. Standar normalnya itu ini. Caranya gimana tuh terima? Terima dengan iman, saudara. Terima dengan iman. Ya, saudara. Terimalah dengan iman. Amin. Dan dari sini nanti Anda akan menikmati yang kita sering dengar dalam istilah Yunani, yaitu zoe, saudara. Hidup yang zoe ini. Kehidupan di dalam Kristus yang bersifat berlimpah itu. Berlimpah apanya, saudara? Kepenuhannya. Standar kepenuhannya Tuhan. Amin. Standar kepenuhannya Tuhan itu berlimpah keluar, ya, sehingga orang sekitar merasakannya. Nah, baiklah, saya akan mulai masuk. Matius 4 ayat 4, saudara. Ya, Yesus menjawab, kitab suci mengatakan roti saja tidak akan memuaskan, tetapi hidup sejati atau the real life itu ditemukan dalam setiap kata yang terus-menerus keluar dari mulut Tuhan.
dari setiap firman, the word. Sekali lagi saudara ya, ayat ini tidak saya cari karena dicocokin dengan tema yang lalu. Ya, sekali lagi thanks untuk Ezra yang minggu lalu berbagi tentang feast on the word. Ya, saudara, hidup sejati ditemukan dalam setiap kata yang terus-menerus keluar dari mulut Tuhan. Inilah yang namanya kepenuhannya tadi. Jadi kalau hidup sejati kita, kalau hidup kita itu tidak terus menerima firman dari Tuhan terus-menerus, itu kurang sejati. Yang setuju katakan amin. Amin. Ingat loh, hidup sejati ditemukan dalam setiap kata. Dalam setiap kata, saudara. Bukan kata saya ya. Bukan kata-katanya Esra sekalipun juga, atau Driska, atau siapapun juga. Bukan. Tapi dalam setiap kata yang terus-menerus keluar dari mulut Tuhan. Nah, kita ini membahas tentang firman-Nya ini. Undiluted. Yang tidak diencerkan. Amin. Nah, kalau Anda bisa ngerti kebenaran ini, maka harusnya Anda dan saya akan menikmati yang namanya itu loh, hidup yang sejati. Amin. Ya, the real life, kehidupan yang real. Nah, kita lihat saudara ya beberapa hal. Ya, saya sih rindu nanti kalau Anda perlu PowerPoint-nya bisa minta. Jangan sungkan minta saudara, karena tidak akan dikirimin rekening untuk minta PowerPoint. Ya, kenapa? Supaya Anda dan saya bisa nangkep ini saudara. Ya, kebenaran di dalam Alkitab bagian A adalah nafas hidup atau nafas Roh Kudus atau ruah. Ya, manusia pertama itu dihidupkan dengan apa? Dengan dihembuskan atau dengan ditiupkan nafas hidup. Amin. Hebatnya manusia pertama tuh ini, saudara, dibandingkan yang lain. Allah Yahweh mengambil sepungkah tanah, membentuk seorang manusia dan meniupkan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Manusia itu menjadi hidup, satu jiwa yang hidup. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini loh hidup yang standar ini. This is the standard of life. Ini yang Tuhan berikan kepada manusia sebenarnya. Ya, segambar serupa dengan Allah dan dihembuskan atau ditiupkan nafas hidupnya Allah sendiri. Rohnya. Sayang saudara, hal ini ditipu jatuh saudara. Dan karena kejatuhannya, maka manusia ini harus mati. Pasti mati. Bukan fisiknya yang mati saat itu, bukan Adam dan Hawa langsung blek keleper-keleper gitu, bukan saudara. Ya, tapi rohnya meninggalkan dia. Makanya harus dipulihkan saudara. Ya, makanya harus dipulihkan. Diberikan hidup yang standarnya adalah hidup sejati ini. Ya. Yohanes 6 ayat 63, hanya Roh Kudus yang memberi kehidupan. Yang dari alam sejati tidak, alam jasmani tidak membantu. Kata-kata yang kucapkan padamu adalah nafas roh dan memberi kehidupan. Tapi tetap ada sebagian dari kalian yang tidak percaya. Itu saudara lihat ya. Kata-kata atau apa sih kata-kata firman yang kuucapkan padamu? Apa sih the word? Balik lagi, ini refer ke pelajaran minggu lalu. The word yang kuucapkan padamu adalah nafas roh dan memberi kehidupan. Tapi tetap ada sebagian kali kalian yang tidak percaya. Mungkin orang mikir, dari mana firman bisa menghidupkan? Saudara sederhana, ini roh saudara ya. Dunia roh. Jadi kehidupan sejati itu dimulai dari apa? Dari itu loh saudara. Roh yang dihembuskan atau ditiup saudara. Nah, makanannya dari roh ini adalah firman Tuhan itu sendiri. Maksudnya, firman itu adalah roti hidup bagi kita.
Saudara, saya berdoa supaya setiap kita memahami ini. Dan nggak cuma memahami, tapi mengalami ini setiap waktu. Amin. Saudara, mengalami ini setiap waktu. Karena kalau Anda dan saya mengalami ini, saudara, wah, saya percaya hidup Anda dan saya akan beda. Kita tidak akan tergoyahkan, kita tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Kenapa? Karena hidup kita bukan tergantung daripada supply jasmani. Yang setuju katakan apa? Hidup kita ini tergantung dari supply rohnya dulu. Amin. Ya. Yohanes 6 ayat 48 tentang roh hidup. Akulah roti kehidupan yang sejati. Yohanes 6:48. Akulah roti kehidupan yang sejati. Dilanjutkan dengan ayat 51. Aku sendirilah roh kehidupan. Sorry, akulah sendirilah roh ketiga, roti kehidupan yang telah datang kepadamu dari surga. Makanlah roti ini dan kalian akan hidup selamanya. Roti kehidupan yang kuberikan padamu adalah tubuhku yang akan kupersembahkan sebagai korban agar semua dapat hidup. Saya kalau ngomong ini Anda pasti ingat. Minggu lalu kita mempraktekkan ini. Kita angkat perjamuan. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Roti ini akan menyebabkan kita semua hidup selamanya. Amin. Kenapa? Karena dia ada di dalam kita, sang sumber hidup ini. Saudara, kalau Anda ingat ini, Anda lihat ini, saudara, waduh, ya, Anda akan mengalami semua yang seharusnya disiapkan surga buat Anda dan saya. Saya senang tadi lagu yang dilakukan. Ya, hidup kita adalah penyembahan buat Tuhan. Say yes. Artinya apa? Kalau kita percaya sama dia. Amin. Kita percaya sama dia. Lanjutannya bicara tentang air hidup. Yohanes 4:14. Tetapi barang siapa minum air hidup yang kuberikan pada mereka, mereka tidak akan pernah haus lagi dan akan terpuaskan selamanya. Karena ketika kamu minum air yang kuberikan kepadamu, air itu akan menjadi aliran mata air Roh Kudus yang memancar dan membanjirimu dengan kehidupan yang kekal. Saudara, ketika kamu minum air yang kuberikan kepadamu, apanya yang diminum? Ketika kamu minum air yang kuberikan kepadamu, ya, apa sih kebenaran-kebenaran firman itu loh, saudara? Ya, itu akan menjadi sumber, menjadi mata air, aliran mata air Roh Kudus yang memancar dan membanjirimu dengan kehidupan yang kekal. Jadi ketika Anda minum kebenarannya dia, maka itu akan menjadi sumber mata air yang terus memancar dalam hati kita untuk dinikmati oleh banyak orang. Amin. Untuk dinikmati oleh banyak orang. Saudara, kalau kita lihat ayat berikutnya ini makin tegas lagi. Yohanes 7:38. Percayalah padaku, maka sungai-sungai kehidupan akan memancar dalam diri kalian. Ingat saudara, omongan-omongan kita itu isinya adalah kehidupan semua. Sungai-sungai kehidupan akan memancar dalam diri kalian, mengalir dari hati kalian yang terdalam seperti yang dikatakan kitab suci.
Saudara, saya percaya banyak di antara Anda mungkin nyadar atau nggak nyadar, tapi kesaksian hidup Anda membuat orang itu merasa hidup. Betul? Teman-teman Anda, keluarga Anda. Jangan sampai ada kalimat dari hati kita tuh keluar yang isinya bukan kehidupan. Saya ulangi lagi ya. Jangan sampai ada kalimat dari hati kita yang isinya bukan kehidupan. Coba Anda lihat ya, Yesus tuh ketemu orang yang dosanya nggak karuan sekalipun tidak pernah bicara kematian atas dia. Dia tuh marah sama ahli agama, saudara. Kenapa? Karena mereka banyak bikin peraturan atau menerapkan peraturan, tapi dirinya sendiri tidak mau diatur. Saudara, itu di luar urusan kita. Tapi yang penting saat ini saya mau ngajak Anda untuk benar-benar percaya pada dia, maka dari hati kalian akan mengalir semua sungai-sungai kehidupan memancar. Hari ini seluruh orang, saudara, sekitar kita semua, itu perlu apa? Perlu merasakan hidup yang sejati ini. Siapa yang setuju dengan saya? Amin. Ya. Jadi saya sangat berharap, saudara, maka ketika Anda sehari-hari baca firman Tuhan, sekali lagi, bukan soal ngertinya dulu ya, ngerti soal nanti, tapi ketika Anda baca itu, Anda akan meminum, Anda akan memakan semua kebenaran itu, dan nanti tanpa rasa, tanpa terasa, maka Anda semua akan menjadi berkat buat orang sekitar kita. Padahal bukan maksud Anda atau saya menggurui teman kita. Ya, bukan menggurui. Tapi testimoni, tadi menarik tuh istilahnya, testimoni kehidupan. Jadi satu kesaksian hidup kita yang nyata. Amin. Ya, di sekitar kita banyak yang ngalamin, saudara. Saya percaya kalau ini saya tembak kesaksian pasti keluar. Ya, tapi biasanya suka nggak mau keluar. Tapi saya percaya pasti ada banyak kesaksian dari Anda. Bagaimana Tuhan itu menolong Anda dan saya dengan cara yang keajaib. Dan saya berdoa, saudara, supaya pola hidupnya seperti ini, budaya hidupnya seperti ini benar-benar mengalir, saudara, benar-benar mengalir. Supaya apa yang ada di sekitar kita, saudara, jangan sampai dunia yang udah begini ruwet, saudara, ditambahin dengan keruwetan. Apalagi ditambahin dengan menakut-nakuti. Waduh, saudara, ini lebih parah lagi, saudara. Ya, ini waktunya. Umat Tuhan itu bangkit semua. Amin. Ini waktunya umat Tuhan itu bangkit semua. Kita lagi ngadapin cuaca yang ya cukup ekstrim sih. Ya, tapi saya senang ngobrol sama teman saya, dia bilang, ya kita harus bersyukur. Kita masih di bawah 40 derajat, betul ya? Halo? Ya, ada bagian-bagian yang di dunia ini yang ngalamin suhunya di atas 40. Ini bukan lumayan lagi, saudara. Ya, kita masih bisa bersyukur untuk ini. Ya, alam semestinya sepertinya makin nggak karu-karuan. Ayo, bagian Anda dan saya menyatakan kerajaannya harus datang, kehendaknya harus jadi di bumi atas seperti di surga. Jangan makin nambah-nambahin, teruwetnya ditambah-tambahin. Ya, kalau Anda lihat, ya, rasul-rasul ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, mereka melakukan mujizat itu dengan entengnya. Saudara. Saya berdoa supaya setiap Anda dan saya setiap hari hidupnya memproduksi mujizat. Amin. Saudara, saya tidak nuntut mujizat yang besar-besarannya gimana, tapi bahwasanya orang tiba-tiba
merasakan ada sesuatu yang beda ketika ketemu Anda dan saya atau ketemu kita semua. Itu sudah merupakan satu mujizat. Amin. Ya. Supaya mereka bisa merasakan ini ada yang beda dengan orang ini. Ya, jangan sampai malah ada orang menyatakan, ah, dia lagi, dia lagi. Halo, ya, ini waktunya, saudara. Ini waktunya, benar-benar waktunya supaya apa yang keluar dari kita ini benar-benar menjadikan kehidupan, menjanjikan kehidupan. Ya, saudara, setuju, Pak Arthur. Tanpa sadar manifestasi ini keluar. Kenapa? Karena ini sudah built-in, ada sesuatu yang di sini yang memancar keluar. Terbukti saudara Yohanes 4 ini bicara wanita Samaria yang hidupnya dulunya nggak jelas dan nggak karu-karuan. Ya, tapi kalau Anda lihat kisah Sakius juga yang tadinya jadi pemungut cukai atau dalam kurung adalah preman, saudara. Ketemu Tuhan Yesus, dia percaya sama Yesus, dia dan keluarganya dipulihkan, diselamatkan. Yang terjadi apa? Hartanya dibagi-bagi. Ingat ya, untuk dia membagi harta itu tidak tertulis di Alkitab. Yesus bilang kamu harus bagi-bagi harta. Kalau enggak awas loh. Enggak ada loh saudara. Halo. Amin. Ya. Sakius memberikan itu keluar dari hatinya saudara. Jadi kalau Anda dan saya memberikan apapun persembahan bentuknya kepada Tuhan itu bukan karena diharuskan atau karena ditakut-takuti, tapi karena Anda dan saya cinta sama Tuhan itu aja. Amin. Ya, ingat kalau kata Pak Kris, Manusama, kita bukan punya Tuhan yang preman, saudara. Ya, setorannya telat, diobrak-abrik itu warungnya. Enggak, saudara. Amin. Ya, kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Dan biar dari hati kita ini terus keluar, saudara. Air hidup. Dari mana kita bisa keluar air hidup? Ya karena kita makan roti hidup. Kita bernafas, kita menok, menarik nafas itu nafas kehidupan. Ya Pak, sekarang lagi polusi. Polusi satu hal. Ya, polusi satu hal. Ya, tapi jangan jangan roh Anda yang nyedot nafas itu kecampur polusi juga. Halo. Jadi air hidup, roti hidup dan nafas hidup yang Anda dan saya sedot itu biar benar-benar semuanya murni. Setuju? Nah, gimana caranya murni? Tidak diencerkan. Kayak apa sih diencerkan? Kalau Anda baca Alkitab, Anda nggak ngerti, Anda berdoa supaya ngerti. Amin. Tanya boleh, kami juga siap untuk ditanya. Tapi juga kami pun harus berhati-hati. Jangan sampai yang keluar dari kita itu malah keliru, saudara. Halo? Anda akan menguji segala sesuatu dan Anda akan tahu, iya memang harusnya kayak gini nih. Halo? Saya percayalah dalam hari-hari Anda, ketika Anda dengar sesuatu pengajaran atau apapun, pasti Anda akan ada yang ngomong, ya memang harusnya ini, bukan yang itu. Betul kok betul. Untuk ini Anda harus kenal sama Tuhan Anda itu siapa. Ya, karena kalau kita nggak kenal, saudara, ya bayangin aja kalau Anda kenalnya Tuhan yang preman, ya repot, saudara. Ya, kalau kita kenalnya Tuhan yang preman, ya Pak Kris bilang, atau Tuhan yang bipolar, saudara. Ya, sekarang yang saya sering bilang itu bipolar itu apa sih? Ya kan kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Lah ini kalau kenalnya Tuhan model kayak gini, saudara, ini repot. Repotnya apa?
Ya, yang keluar dari hati kita itu juga bisa jadi kayak bipolar, betul nggak? Halo, Tuhan Anda tuh nggak bipolar, saudara. Dia juga bukan preman dan dia bukan juga Tuhan yang kadang-kadang bisa baik, kadang-kadang nggak baik. Kepada pelacur yang tertangkap basah oleh Farisi, kepada wanita Samaria yang hidupnya kayak gini, saudara, apa yang Tuhan bicarakan kasihnya tuh konstan, betul? Sangat konstan. Jangan sampai saudara di dalam hidup kita itu menafsirkan apa yang kita lihat, kita ketahui, kita alami tentang Tuhan itu keliru. Betul sih, memang kadang-kadang kita ya sepertinya dibawa Tuhan kok ngalamin kayak gini. Saudara, saya belum lama dengar kesaksian dari seorang anak rohani saya yang pindah dari Surabaya ke Perth. Harusnya dia akan bersaksi, tapi waktunya belum match, nanti coba kita atur lagi. Dia mengalami hal-hal, saudara, ya ketika dia makan kebenaran firman Tuhan, itu benar-benar Tuhan yang dia alami adalah ajaib adanya. Amin. Dan saya percaya Tuhan Anda dan saya yang ajaib ini itu kekal. Artinya apa? Tidak tergantung sama waktu. Setuju? Bukan berarti dulu Tuhan baik, sekarang kok kayaknya kurang baik ya. Enggak, saudara. Tuhan Anda dan saya itu kekal dan dia konstan. Ya, enggak ada nama Tuhan yang bilang Tuhan itu kadang-kadang. Enggak ada. Tuhan itu pasti, yes. Amin. Nah, saudara, Anda ingat dulu pernah ada kesaksian anak rohani saya yang dapat beasiswa S3 di Australia. Ya, saya rasa beberapa dari Anda yang lama-lama pasti ingat. Ya, rencana tahun depan dia akan selesai PhD doktor dia. Nah, kalau Anda ingat ceritanya dia, saudara, ya sekarang dia udah menikah. Nanti satu hari saya minta dia kesaksian, saudara. Ya, suaminya diajak dia ke Australia, ke Sydney, dan mendapat pekerjaan, saudara. Dan dia sempat cerita bagaimana dia ngalamin di Australia, ya hari-hari ini katanya migran yang datang ke sana tuh banyak sekali, saudara. Jadi apa? Nyari tempat untuk kos atau kontrak itu susahnya bukan main, kecuali berani mahal. Iyalah, saudara. Ketika suplainya kalah besar daripada kebutuhannya, maka harga akan main. Setuju ya? Itu hukum ekonomi. Tapi Tuhan bisa ngasih dia tempat yang benar-benar oke, ya, dengan harga yang terjangkau. Saudara, ini anugerah. Jadi sekali Anda melekat sama Tuhan dan Anda berjalan bersama Dia, nggak nantinya Anda akan tersia-siakan. Setuju? Ya, saya berdoa, saudara, apapun yang terjadi, saudara, pegang kenceng-kenceng kebenaran firman. Karena ini yang akan membawa Anda nyampe ke destiny. Yosua harus memimpin umat, saudara, ya, untuk menghadapi raksasa-raksasa. Yang lain, saudara, yang lain, sekian banyak umat yang berangkat dari Mesir, itu yang generasi tua itu enggak masuk, saudara. Kenapa? Ngeyel terus, ngomel terus, bersungut-sungut terus, saudara ya. Bagaimana bisa seorang Yosua dan Kaleb, saudara, melihat faktanya itu raksasa, tapi dia tahu kebenarannya, dia pasti menang.
Jadi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya belok ke Yosua, tapi saya mau bilang, apapun fakta yang Anda hadapi saat ini, segede apapun raksasanya di depanmu, karena jelas kalau raksasa itu lebih gede dari kita, ya, maka Anda tetap akan menang. Amin. Kalkulasinya udah bukan soal kekuatannya, bukan ukuran badannya, bukan soal pengalamannya, bukan soal trainingnya, bukan, saudara. Tapi soal siapa yang menyertai, itu kalkulasinya. Ya, saya berdoa, saudara. Ya, kalau Anda lihat ini semua, saudara, ya kan nafas hidup itu roh Allah, ruah, roti hidup itu firman-Nya, ya kan, saudara, air hidup, saudara. Ini juga bicara tentang rohnya. Kita sering bilang, roh yang menyertai kita jauh lebih besar. Bagaimana bisa kelihatan terbukti lebih besar kalau nggak pernah dibuktiin? Setuju? Ya. Jadi kalau Anda harus mengalami hal-hal yang rasanya, aduh, kenapa sih Tuhan izinkan aku lewatin ini? Jangan kenapa dulu, saudara. Karena di sisi lain, Anda sering berdoa kan minta promosi, setuju? Ya toh ya. Atau ada yang nggak pernah doa untuk promosi. Ya udahlah Tuhan kayak gini aja nggak apa-apa lah, biarin sekarang sampai selama-lamanya. Enggak kan? Pasti minta yang lebih dan lebih dan lebih, betul? Ya tapi yang lebih dan lebih itu berisiko pada lawan yang Anda hadapi itu lebih juga gitu loh. Menarik kalau kemarin dibahas tentang ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya, lawannya masih ada. Ya, ntar kalau saya dimakan gimana Pak? Nggak mungkin. Karena yang menyertai Anda jauh lebih besar. Amin. Amin. Nah, tolong saudara. Jadi semua kebenaran ini mindsetnya. Tapi nggak ada cara lain, saudara. Jangan ngencerin firman. Ya, tapi firman tuh sering nggak masuk akal, Pak. Gimana caranya air bisa dibelah? Gimana manusia bisa jalan di atas air? Nah, itulah yang menyebabkan Anda dan saya harus dilahirkan dari air dan roh. Supaya apa? Kita masuk dimensi hidup supranatural. Amin. Nah, orang-orang supranatural ini yang we are naturally supernatural, normalnya supranatural, nafas yang disedot harus nafas kehidupan. Roti yang dimakan harus roti kehidupan, air yang diminum harus air kehidupan. Amin. Jangan air nggak karu-karuan. Yes, born again. Nah itu, ya. Pikirkan semua perkara yang di atas. Jangan ada di bumi. Wah, ini lagi rame, Pak. Iya, memang rame banget kalau Anda lihat. Ya, tapi kalau Anda percaya, Anda akan terus kuat dan terus menang. Makanya Yosua cuma dipesenin Tuhan apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Jangan makan rotinya berita dari sono. Jangan minum air yang dikirim dari musuh. Amin. Jangan menghirup nafasnya, udaranya dari musuh. Ya, minumlah air hidup, makanlah roti hidup, sedotlah nafas hidup. Ya, ini gara-gara polusi memang beberapa ada yang batuk dan pilek jadi awet-awetan. Ya, kita terpaksa beberapa pakai filter. Ya Pak, tapi pakai filter. Ya saya juga pakai filter alias masker. Tapi yang terjadi apa? Puana sepol. Ya kan.
Kalau ruangan AC pakai masker lumayan, jalan di luar pakai masker, saudara. Ya kan, udah kepala panas, saudara, mulut ikut panas, betul ya? Jadi tutup. Nah, jadi jangan mikirin itunya terus, saudara. Pikirkan bahwa setiap nafas yang aku tarik adalah nafasnya Tuhan. Amin. Tiap makanan yang aku suap adalah makanan dari Tuhan. Tiap air minum yang aku minum adalah air kehidupan yang terus memancar. Nah, dari sinilah Anda akan mengalami ini. Yohanes 6 ayat 47. Aku mengatakan kepadamu kebenaran yang hidup. Satukan hati kalian kepadaku dan percaya, dan kalian akan mengalami kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, Anda akan mengalami kekekalan. Kita ini tanpa terasa, saudara, ya, tanpa terasa udah bulan Oktober, udah tengah-tengah, setuju ya? Rasanya kita waktu itu, ya, awal-awal Oktober, ya kan? Sorry, awal tahun 2023, rasanya belum lama-lama amat. Tapi kita tanpa terasa udah masuk ke sini, saudara. Kebenaran-kebenaran semua tadi itu menunjuk pada semua seseorang pribadi yang namanya Yesus, betul ya? Amin. Seorang pribadi yang namanya Yesus. Baiklah saudara, saya akan masuk lagi. Ini saya ceritakan tentang kisah Maria, Marta, dan Lazarus. Anda cerita ini ingat ya, Lazarus itu termasuk sahabat Yesus atau yang dicinta sama Yesus. Sakit parah, ya tiba-tiba tambah parah, dan tiba-tiba meninggal dunia. Dan yang unik apa? Yang unik, Yesus bukannya buru-buru datang, malah nelat, saudara. Telat. Ternyata hanya untuk apa? Ya, untuk menunjukin kuasanya Tuhan kita. Yohanes 11:25. Marta, kata Yesus, kamu tidak harus menunggu sampai saat itu. Maksudnya nanti. Akulah kebangkitan itu dan akulah hidup kekal. Jadi Yesuslah hidup kekal. Amin. Yesuslah hidup kekal itu. Saudara, kata aku di dalam teks Aramnya merupakan satu pernyataan jelas tentang ketuhanan Kristus, saudara. Yesus menyatakan bahwa dirinya Tuhan, akulah Allah yang hidup, kebangkitan dan hidup. Dan sekali lagi, saudara, saya lanjut ayat 26. Siapapun yang melekat padaku dengan iman sekalipun ia mati akan hidup selamanya. Dan orang yang hidup dengan percaya padaku tidak akan pernah mati. Apakah kamu percaya hal ini? Saudara, kisah Marta, Maria, dan Lazarus, khususnya tentang Lazarus meninggal dunia. Ini dilatar di Yohanes 11, tepat setelah Yohanes 10 yang bicara, aku datang untuk memberi hidup. Unik, saudara. Unik banget. Dan hidup seperti apa sih yang Tuhan kasih? Saudara, hidup yang kayak gini loh. Efesus 2 ayat 10, The Passion. Ya, kita sudah menjadi puisinya. Kalau NLT nulis We are God's masterpiece. Orang-orang diciptakan kembali yang akan menghadapi tujuan hidup yang sudah diberikannya kepada kita masing-masing. Artinya apa, saudara? Janji tentang destiny yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Masing-masing berbeda. Ya, itu akan digenapi. Oleh siapa? Oleh kita yang sudah diciptakan kembali. Kalau kitanya masih manusia lama, belum lahir baru, sulit untuk kita mencapai tujuan ini, saudara.
Kenapa? Karena semua janji atau destiny yang ditulis di sini atau yang disiapkan buat Anda secara personal, secara private, sorry, itu sifatnya supranatural. Maksudnya Bapak supranatural itu apa-apa jalan di atas air. Bukan tentang itunya, saudara. Maksudnya bahwa janji yang Tuhan berikan karena Anda dan saya dipilih Tuhan secara pribadi masing-masing. Bukan karena apa yang sudah kita buat, tapi karena Dia mengasihi kita. Janji yang Tuhan berikan pada kita tentang hal ini, ya, itu akan digenapi secara supranatural. Artinya apa? Ada infiltrasi surga, ada interupsi surga yang akan membuat yang tidak masuk, sorry, yang tidak masuk akal menjadi kenyataan. Amin. Karena apa? Karena kita masing-masing, karena kita bersatu dengan Yesus yang diurapi. Bahkan sebelum kita lahir, Allah sudah merencanakan lebih dulu tujuan hidup kita dan perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan yang menghasilkan yang akan kita lakukan ya bersama Dia untuk menggenapinya. Gimana kita partnership dengan Dia? Ya, saya sering ngomong the main goal is relationship. Ya, goal utamanya itu adalah pemulihan dulu hubungan. Tapi the method is partnership. Ya iyalah. Gimana partnershipnya? Anda bernapas menyedot nafas hidupnya dia. Satu, Anda makan roti hidupnya dia. Dua, tiga, Anda minum air hidupnya dia. Gimana nggak semua keberadaan dia ada di dalam kita? Betul? Dan kita mengalami hidup kekal karena kita nempel sama dia. Amin. Kapan itu terjadi? Detik Anda dan saya percaya dia, dilahirkan baru. Kita lihat ayatnya, Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke alam surgawi selain anak manusia yang juga berada di surga. Jadi ketika Yesus menyatakan kepada Nikodemus tentang lahir baru, bicara lahir dari air dan roh, ini sebenarnya apa? Satu penjelasan bahwa hidupnya di bumi iya, di surga iya. Efesus 2 ayat 6 kalau Anda lihat juga sama. Yesus dibangkitkan dan kita ikut dibangkitkan bersama dia dan roh kita ikut memerintah dari surga. Amin. Saudara yang saya kasihi, saya sangat berdoa, saya sangat berharap supaya ayat-ayat ini semua menjelaskan kebenaran ini. Gimana kita hidup tidak tergantung fakta, tapi tergantung pada kebenaran. Cuman itu caranya, saudara. Ngalamin kehidupan yang sejati. Kapan itu? Ditemukan dalam setiap kata yang terus-menerus keluar dari mulut Tuhan. Ini isinya kebenaran semua. Amin. Saya tutup dengan satu slide. Hidup yang sejati, the real life. Love is the foundation of everything. Karena hidup Anda dan saya yang diberi oleh surga atau diberikan oleh Tuhan kita, itu adalah kasih yang jadi fondasinya. Kenapa? Karena bukan hasil karya kita, bukan oleh kuat gagah kita, bukan oleh pinternya kita, tapi kita dapat ini karena kita dipilih dan kita meresponi dan kita berkata yes. Amin. Saudara, saya nggak akan lama lagi. Maksudnya pengajaran hari ini cukup di sini. Sekali lagi yang perlu PowerPoint ayat-ayatnya minta aja, jangan sungkan. Ya, tidak dikirimi kwitansi. Ya kan? Tapi Anda pelajari itu semua dengan baik. Bapak bersyukur
Pengajaran yang kau wahyukan, yang kau berikan pada hamba-Mu sudah hamba lepaskan semua Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu akan bekerja, kebenaran firman-Mu akan dinyatakan, dan kami akan lihat glory to glory adalah bagian daripada janji-Mu atas setiap kami. Saya percaya tidak satupun dari kami anak-anak-Mu yang ikut ini dan yang nanti mendengar akan pengajaran ini yang akan tergoyahkan. Karena kami senantiasa akan ingat untuk menarik nafas kehidupan, yaitu Roh-Mu, memakan roti hidup dari-Mu juga, meminum air hidup dari-Mu juga, bukan yang lain-lain. Kau berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan dan keluarga masing-masing. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas semua ini seperti di surga. Haleluya. Amin dan amin.